Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Balikpapan yang diduga hendak mencuri kabel dikepung warga. Penghitungan surat suara ulang di Kaltim berlangsung di beberapa daerah. Pemkab Berau janji akan terus mengupayakan agar air bersih bisa segera disalurkan. Intek pengolahan air di Kampung Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar inilah yang terus dipersoalkan oleh warga. Itu karena bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 2018 itu belum difungsikan hingga kini. Akibatnya warga pun harus mengonsumsi air sungai atau air hujan. Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Gamalis menyatakan perlu kajian lebih mendalam untuk pengoperasian intek ini. Salah satunya adalah sumber air. Ia menyatakan sumber yang tersedia saat ini saat musim panas mengering dan saat musim hujan meluap. Instalasi air yang sampai hari ini sejak 2018 lalu sudah dibangun dan belum terfungsikan secara maksimal. Dulu pernah terfungsikan, namun karena sumber airnya itu tidak stabil, kalau dia pada musim hujan dia akan bisa terjadi banjir menguap luas. Kalau musim panas dia mengering, sehingga ketika mengering disitulah sumber air tak akan pernah sampai ke penerima air bersih yang ada di situ. Sehingganya fasilitas air tersebut tidak dapat digunakan dengan baik. Nah, ada beberapa solusi untuk mengaktifkan itu kembali, yaitu kita memindah sumber airnya. Ada 2 di situ, menurut kepala kampung, yang bisa digunakan sebagai sumber mata air untuk menghidupi fasilitas air bersih ini yang disalurkan ke masyarakat. Insya Allah kita lakukan itu, kita akan mengkaji kembali. Mudah-mudahan 2025 paling tidak itu sudah bisa dilaksanakan secara fisiknya, sudah bisa dijalankan, dan 2024 perubahan ini kita lakukan kembali bukan perencanaan. Dari pengakuan tersebut muncul dugaan jika pembangunan intek ini tanpa kajian mendalam, terutama ketersediaan bahan baku. Warga berharap intek bernilai miliaran rupiah dan sudah berdiri tegak itu segera difungsikan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Banjir pada Selasa siang inilah yang merepotkan warga di Tarakan. Kesulitannya bertambah karena banjir berlangsung di beberapa titik seperti Karanganyar, Karangbalik, dan Jalan Mula Warman. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penjabat wali kota Bustan percaya diri. Langkah awalnya yakni mengeruk saluran air yang tertutup sedimentasi. Ia menambahkan dana APBD baru akan digunakan saat dilakukan perbaikan menyeluruh. Saya ingin percaya, namanya visibility study. Ini bisa masuk dalam perubahan kah Pak? Perencanaannya atau bagaimana? APBD perubahan? Kalau yang kira-kira saya atau minta memang tanpa perubahan pun gerak saja tim borong-borong kita, tim PU kita. Ya kan, nanti juga kita akan backup di perubahan dan di APBD 2025. yang di backup di perubahan Pak, apakah perlebaran atau bagaimana? Bisa perlebaran, bisa mengangkat sedangkan sedimentasi, ya itu bisa tergantung nanti kebutuhan. Saya ingin percaya, namanya visibility study. Saya ingin percaya, namanya visibility study. Visibility study itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui kondisi
Pemkot terkesan percaya diri, namun mampukah mereka mewujudkannya atau masyarakat semakin kesulitan oleh ancaman banjir? Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Unit dapur umum lapangan inilah yang menambah kekuatan BPBD Samarinda. Kendaraan roda 6 ini akan difungsikan dalam penanganan kebencanaan di ibu kota Provinsi Kaltim. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso, menyatakan unit dapur umum ini merupakan salah satu pelayanan standar minimal. Mobil baru ini akan difungsikan untuk BPBD, relawan, dan warga yang membantu penanganan kebencanaan. Ini dinilai penting sebab para petugas dan relawan kerap terlewatkan. Jadi ini datang mobil dapur umum lapangan, itu bagian dari standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi BPBD dalam melaksanakan tugas kebencanaan. Nah, ini menjadi kebutuhan karena memang beberapa kali melakukan penanganan kebencanaan, para petugas kita kadang-kadang tidak terlayani dari sisi makan minumnya, dan itu penting ya. Termasuk juga nanti kalau ada bencana yang skala besar, berarti kita membackup dapur umum lapangan yang punya rekan-rekan tagana. Nah ini makin melengkapi kami di dalam pelayanan ke masyarakat, khususnya di dalam penanganan kebencanaan. Oke, untuk saat ini ada berapa kendaraan yang dimiliki dari BPBD Kota, Pak? Hampir lengkap kita ya, mulai dari mobil dalmas, mobil dump truck, mobil tangki, mobil dapur umum lapangan, kemudian ada beberapa mobil operasional di lapangan termasuk ambulan. Mobil dapur umum yang bersumber dari dana BPBD Samarinda senilai 400 juta ini kian menambah kekuatan BPBD. Sebelumnya mereka juga sudah memiliki unit tangki air, dalmas, komando, perahu karet hingga eksavator mini. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.